Hey guys, jadi di depan gua ini ada Samsung M20. Jadi untuk Samsung M20 ini informasinya ya jatuh dari motor ya. Jadi dia jatuh dari motor dan akhirnya untuk LCD-nya seperti ini. Ini udah error sentuhannya ya. Ini dia tuh. Jadi berubah. Ini lama-kelamaan berubah tuh. Dan juga kondisinya mau lepas. Dia jatuh dari motor, kebanting dan kondisinya seperti ini jadinya. Dan kita akan ganti untuk LCD-nya ini ya. Jadi kita langsung aja matikan, dan ini kita jangan lupa untuk lepas SIM tray-nya dulu ya. Oke, dan kita buka dari sini. Oke, jadi saat buka bagian backdoor-nya kita pelan-pelan aja karena ada soket fingerprint-nya. Ini kita singkirkan dulu, ini tombolnya, dan juga ini tombol volume dan power ya. Kita singkirkan dulu. Dan ternyata untuk di bagian sininya ini dia sampai lepas ya di bagian kalengnya ini. Jadi baterainya ini kedorong sampai ke layar ya, sampai ke displaynya atau ke LCD-nya. Jadi ini apa sih namanya, kaleng ya untuk penahan baterainya itu sampai lepas. Ini kita buka dulu supaya fleksibelnya tidak patah ya. Jadi ini kita buka, di sini terlihat sudah tidak segel. Dan juga ini ada bercak-bercak gitu di bagian sini. Seperti pernah kemasukan air. Ini dia, ada bercak-bercak. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini ada bercak kayak bekas air gitu. Ini oke. Ini kita lepas dulu di bagian sini untuk melepas LCD-nya. Sepertinya ini muat ya. Ini kita lepasnya dari bagian cover motherboardnya. Oke guys, ini sudah terlepas. Kita lepas bagian soket LCD-nya. Ini dia. Ini dia untuk LCD yang rusaknya, kita kesampingkan dulu. Nah, ini dia, kita buka dulu untuk soket baterainya. Nah, ini dia. Di bagian kalengnya ternyata ini lepas ya. Jadi lemnya sudah tidak nempel. Jadi mungkin karena benturan yang cukup kuat. Jadi nanti kita akan perbaiki ya. Nah, untung tidak sobek ya untuk di bagian fleksibelnya nih.
Oke guys, jadi untuk di bagian sini nanti kita akan perbaiki, kita lem kembali ya. Jadi untuk ini memang sudah tidak nempel, di bagian sini sudah tidak merekat. Ini dia di sini tidak merekat, ini ada bekas untuk lem-lemnya. Ini dia lemnya ya. Jadi sudah tidak merekat, nanti kita akan lem kembali. Oke, dan gue akan bersihkan dulu untuk bagian bezelnya ya, bagian sini. Oke guys, jadi ini dia untuk di bagian sisi bezelnya udah gue bersihin ya. Dan juga untuk di bagian tengahnya ini, yang ini udah gue lem dan sini udah nggak lepas lagi. Dan sekarang kita akan unboxing dulu untuk LCD-nya. Untuk kita singkirkan dulu. Ini dia untuk LCD-nya. Tipe Samsung M20 ya. Kita buka, ini dia. Oke, ini dia, kita lihat. Oke, ada lemnya nempel. Ini dia, kita lihat dengan teliti ya untuk saat unboxing ini. Kita lihat di bagian sisinya, pastikan tidak ada yang reject ataupun cacat. Kita lihat secara detail, pelan-pelan saja. Oke, kita lihat juga di bagian konektornya. Ini dia, kalian juga perlu cek di bagian konektornya apakah ada cacat. Setelah kita cek dan dipastikan bahwa ini tidak ada cacat, sekarang kita akan coba tes fungsionalnya. Ini dia, kita akan pasang. Dan di sini kita pastikan untuk lepas dulu di bagian soket baterainya ya, seperti biasa. Dan kita akan pasang seperti ini. Oke, seperti ini. Kita pasang seperti ini ya. Kita pasang seperti ini. Ini dia. Kita pastikan terpasang dengan rapat. Kita pasang juga di bagian soket baterainya setelah itu ya. Kita akan coba hidupkan powernya. Sebentar. Oke, ini dia. Sudah terlihat untuk tampilan Samsung Galaxy M20. Oke guys, jadi ini setelah kita cek semuanya sudah oke. Di sini gue lepas ya. Jadi karena untuk tutupnya ini atau anti goresnya ini terlalu besar, jadi menghalangi saat proses presisi di bagian framenya ya. Jadi nggak kelihatan karena ininya terlalu menutupi sisi-sisinya. Jadi ini gue lepas aja. Dan sekarang ini kita akan lepas. Jika sudah dirasa sudah oke semuanya, kita akan pasang lemnya ya. Dan juga kita bisa lepas di bagian segelnya. Setelah itu kita akan pasang lemnya. Oke, sebelum kita pasang LCD-nya, jangan lupa untuk di cleaning di bagian kameranya. Kita bersihkan dulu. Juga di bagian sini kita bersihkan. Jangan lupa juga kita lepas di bagian sini.
untuk plastik birunya ini kita lepas seperti ini, dan juga ininya kita lepas. Lalu kita pasang seperti ini, kita presisikan ya. Oke, seperti ini. Posisinya sudah presisi, setelah itu baru kita pasang. Ini dia, kita pasang. Oke, ini kita pastikan sudah terpasang dengan rapi ya. Setelah itu kita akan tunggu sekitar 1 sampai dengan 2 jam ya. Oke, kita akan tinggal dulu sampai 2 jam ke depan. Oke guys, jadi ini dia untuk LCD-nya kita udah tunggu, kita lem dan kita tunggu ya sekitar 1 jam lebih, hampir 2 jam. Tapi ini belum gue bersihin, jadi nanti terakhir aja bersihinnya karena mempersingkat durasi, karena hujan juga di luarnya. Ini deras banget ya, gua nggak tahu ini suaranya kedengeran apa enggak, yang pasti ini di luar deras banget ya. Jadi mohon maaf, semoga aja suaranya tetap kedengeran ya, dan kalau kurang kedengeran ya mohon maaf ya. Jadi ini kita akan coba lagi setelah dipasang lemnya, kita coba untuk fungsinya apakah masih tetap normal. Ini kita pastikan kembali ya untuk soketnya agar tidak goyang atau tidak renggang. Oke guys, ini dia untuk LCD-nya. Kita cek kembali. Untuk brightness-nya kita aman ya, ini tidak ada masalah. Kita coba scroll, kita coba ya, tidak ada masalah. Kita coba untuk ketik. Oke, ini juga tidak ada masalah. Ini gue serius banget ya, ini hujannya deras banget, kencang banget. Dan sekarang kita akan pasang back covernya ya. Ini kita matikan dulu supaya tidak kesenggol-senggol. Ini kita pastikan untuk soket-soketnya tidak ada yang lepas. Oke, untuk di bagian sini gue akan kasih double tip agar tidak terlalu seperti ini ya. Oke, ini dia. Kita pasang kembali. Kita pastikan rapat. Setelah itu baru kita geser seperti ini. Oke, ini sudah cukup. Ini lebih safety ya kalau seperti ini ya. Ini karena ini untuk fleksibelnya gua rasa sedikit lebih panjang, beberapa mili, 1 sampai 3 mili ya. Gue sering kejadian untuk merek OG ini fleksibelnya sedikit lebih panjang dibanding dengan yang original. Dan sekarang kita akan pasang di bagian back covernya, di bagian cover mesinnya. Ini dia. Kita pastikan tidak ada yang tertinggal untuk partnya. Oke, gua rasa cukup cuma ini aja. Kita pasang, pastikan rapat. Ya, dan pastikan untuk lensa kameranya kita bersihkan dulu, kita cleaning, dan juga di bagian cover lensanya. Oke, ini sudah cukup. Kita akan pasang.
Ini kita pastikan untuk sebenarnya ini bisa dilepas nih. Nah, seperti ini bisa dilepas agar lebih mudah di bagian fingerprintnya. Ini kita bisa lepas seperti ini ya, agar lebih mudah pemasangan soket fingerprintnya. Ini kita pastikan benar-benar terpasang. Oke, ini sudah rapat. Ini seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita pasang di bagian covernya seperti ini. Kita pastikan sudah pas ya. Oke, ini sudah rapih. Dan demikian untuk cara pemasangan LCD Samsung M20. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.